kembali lagi di ibadah Glory Kids 18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, ada baiknya kita menghormati Tuhan ya. Dengan cara yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring ya adik-adik. Terus yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh sambil makan ya. Terus yang keempat, mari adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik untuk menyembah Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di ibadah Glory Kids 18 Samarinda. Nah adik-adik, sebelum kita mulai acara ibadah kita bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yelan. Nah adik-adik, masih ingat gak sama yel-yel yang diajarkan sama Kak Rena minggu lalu? Pasti masih ingat kan ya? Kita bersama-sama ya untuk yel-yel. Nah adik-adik sudah siap? Bersama Roh Kudus, aku bisa. Bersama Roh Kudus, aku bisa. Bersama Roh Kudus, aku bisa. Yeay! Nah adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Di sepanjang minggu sepekan ini sudah kami bisa kembali untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan puji-pujian kita untuk Tuhan Yesus.
memuji dan menyembah Tuhan. Kemenyan dan biar hidupku
Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa ya. Bagaimana? Tadi sudah memuji dan menyembah nama Tuhan? Dan pastinya sudah kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah kita mau berdoa dulu ya. Ibu, tolong berdoa ya Bu. Oke, adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Tuhan, tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibu, Ya, Lia. tema kita bulan ini apa, Bu? Nah, tema kita bulan ini adalah meneladani Tuhan Yesus. Ya, dari rumah ya, kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Apa aja sih Bu yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus? Oh, banyak sekali Kayu. Itu dari ketaatannya kepada Tuhan Yesus, mujizat yang dibikin, terus menyebarkan semua firman Tuhan, terus terakhir apa? Berdoa. Nah, sekarang kita mau cerita tentang berdoa gitu. Ibu, Ya. itu apa sih, Bu? Dan siapa aja yang kita doakan? Oh ya, silakan Kayu. Nah, sebelum kita mendengarkan doa itu apa dan siapa aja yang kita doakan, kita baca Alkitab dulu ya. Mari kita buka di 1 Markus 1 ayat 35. Lihat sudah dapat? Udah, Kak Ayu. Ayo kita baca sama-sama ya. Sama ya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ayat ini berbicara tentang berdoa di pagi-pagi benar dan di tempat yang sunyi. Nah, tadi si Lia ada bertanya tuh, siapa aja sih yang harus kita doakan? Nah, Tuhan menciptakan kita ada 10 jari nih Lia. Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, manis, dan jari kelingking. Nah, dari jari-jari ini ada yang harus didoakan gitu Lia. Apa aja, Kak Ayu? Nah, jempol nih Lia, mana jempolnya Lia? Nah, jempol ini adalah jempol yang paling dekat dengan kita adik-adik di rumah. Nah, jempol ini berarti kita harus mendoakan orang-orang yang berada di dekat kita. Contohnya misalnya mama kita, papa kita, kakak adik, ada om, tante, dan semua orang yang berada dekat dengan kita Lia. Wah, kalau yang jari telunjuk, Kak Ayu? Nah, kalau jari telunjuk, siapa yang suka pakai jari telunjuk? Lia tahu? Nggak tahu, Kak Ayu. Nah, yang suka pakai jari telunjuk ini adalah guru. Nah, guru itu bukan hanya di sekolah saja adik-adik,
tapi di sekolah minggu juga ada guru yang mengajar kita tentang firman Tuhan gitu ya. Wah, hebat ya Kak. Iya. Lalu dari tengah apa Kak? Nah, lihat ya adik-adik, kalau jari tengah kita lihat ya, ini adalah jari yang paling tinggi. Nah, berarti kita harus mendoakan pemimpin setiap bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di bumi ini gitu. Wah, jadi jari manis? Nah, kalau jari manis ini adik-adik, nah ini kita harus berdoa tentang orang-orang di sekitar yang sangat-sangat membutuhkan. Misalnya ada yang sakit, terus orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan, harus kita doakan juga adik-adik. Wah, terus jari kelingking apa Kak Ayu? Nah, jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil. Nah, dari jari yang paling kecil ini berarti itu adalah diri kita sendiri adik-adik. Begitu Lia. Iya, Lia sudah tahu Kak Ayu. Nah, karena Lia sudah tahu, berarti adik-adik di rumah sudah tahu juga ya. Kalau berdoa, kita jangan lupa lipat tangan. Kita berdoa tentang orang di sekitar kita, guru-guru kita, lalu ada pemimpin kita, orang-orang sakit, dan jangan lupa kita juga berdoa untuk diri kita juga. Itu adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan yang mau dibawakan sama ibu nih. Ayo kita dengerin ya adik-adik. Ya Kayu. Nah Lia, ibu mau cerita ya, adik-adik di rumah juga ya. Ibu mau cerita tentang Daniel. Pasti pernah dengar nggak? Adik-adik di rumah pernah dengar Daniel? Lia udah pernah dengar Daniel? Iya, pasti tahu ya. Oke. Dan seperti Lia dan adik-adik di rumah tahu, Daniel ini tinggal di suatu kerajaan. Nah, nama rajanya itu adalah Darius. Nah, rajanya itu sangat sayang, sangat suka sama si Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini orangnya bagus banget. Dia pintar, dia taat gitu. Terus suatu saat karena dia disayang sama raja, pasti kan banyak yang iri. Benar nggak adik? Benar nggak Lia? Betul itu Bu. Nah, karena banyak yang iri, dia banyak yang mau menjatuhkan si Daniel ini. Caranya gimana? Jadi mereka ini berunding baru mereka ke Raja Darius bilang begini. Mereka kan tahu tuh si Daniel tuh suka berdoa. Nah, jadi mereka bilang nih ke Raja Darius, kita bikin peraturan nih, selama 30 hari ini kita tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali kepada Tuanku Raja. Dia bilang gitu. Iya, Ayu. Dan ada di rumah dia bilang begitu. Nah, si Raja Darius ini nggak tahu kalau niat jahat mereka tim Raja Darius nggak tahu karena dia dipikir oh baik juga ya begitu ya. Disetujuin. Begitu dirilis, Daniel kaget kan dengan kabar itu, tapi dia nggak peduli. Daniel tetap berdoa. Nah, di situ dah kena dia. Danielnya langsung ditangkap. Nah, terus Raja Darius begitu dengar, dia menyesal. Dia nggak tahu kalau itu niat jahat para bawahannya dia gitu buat menjatuhkan si Daniel ya. Gitu Kayu. Terus Bu bagaimana Bu? Udah gitu kan raja tuh udah ngeluarkan titah tuh, namanya titah sudah keluar, raja juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau dia harus menjalankan hukuman buat Daniel. Dan berarti Daniel dihukumnya Bu. iya. Nah, Terus dihukum apa dong Bu? dihukumnya mau tahu? Dimasukkan lubang singa. Ih, serem. Iya, adik-adik di rumah. Daniel dimasukkan lubang singa dan rajanya Darius nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia udah dimasukin. Tapi sebelum dimasukin dia bilang semoga Allahmu bisa menyelamatkan kamu. Dia bilang begitu dari Dariusnya. Akhirnya Danielnya dilempar ke lubang singa tuh. Tapi malam itu ya raja tuh nggak bisa tidur. Si Raja Darius kepikiran dia, karena kan dia sayang banget sama si Daniel kan. Terus akhirnya pagi-pagi sekali dia lari langsung tuh ke lubang tempatnya singa itu, ke kursi. Cari Daniel ya Bu. Cari Daniel, dia baru dia bilang, Daniel, anak Tuhan yang hidup, dia ngomong gitu. Apakah kamu selamat? Apakah Tuhan menyelamatkan kamu? Bilang gitu dia. Akhirnya Daniel bilang,
Iya tuanku, dia bilang tuanku raja. Tuhan Allahku mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan saya, dia bilang gitu. Wah, luar biasa sekali. Iya, luar biasa ya. Nah akhirnya Danielnya ditarik dari gua singa itu. Akhirnya rajanya bilang semua yang kemarin itu, yang bikin intrik itu dibuang juga ke sana. Itu singa itu ya, belum sampai ke bawah dasar, orang-orang tuh udah diterkam, udah diremukkan tulangnya. Udah serem sekali ya. Jadi Iya. berarti Bu, orang-orang itu tadi sudah tewas semua dong, Iya, Bu? orang Karena yang dimakan singa tadi ya Bu ya? Iya, karena dia yang mencelakakan Daniel tadi. Gitu. Akhirnya Raja Darius mengeluarkan titah, kita harus menghormati Tuhan Allahnya Daniel. Luar biasa kan? Luar biasa banget itu Bu. Nah, jadi adik-adik dari siapa yang mau jadi seperti Daniel? Lia, kayu, Lia. Oh, Lia dan adik-adik di rumah juga pasti mau ya seperti Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Daniel dengan dia berdoa? Ya Lia, berarti dia harus rajin berdoa. Lia, kayu. Meneladani Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik di rumah ya. Kita harus rajin berdoa. Jangan lupa, seperti yang kayak bilang, di pagi-pagi hari sekali kita harus berdoa. Seperti itu Lia. Baik, kayu. Mulai Iya. sekarang, Lia rajin-rajin berdoa dan pagi-pagi benar akan berdoa, kayu. Wah, Luar hebat biasa Lia. ya. Lia sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Oh iya, Amin. Kai juga sangat diberkati loh dengan firman Tuhan yang Ibu bawakan hari ini. Semoga adik-adik di rumah juga diberkatin ya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita berdoa. Yuk, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman Tuhan ini Bapak. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, kami dapat seperti Daniel Tuhan, berdoa untuk orang-orang sekitar kami, juga untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini sangat luar biasa ya. Kak ini sangat diberkati loh oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Adik-adik pasti sangat diberkati juga kan? Nah, adik-adik, kita balik berdiri lagi ya. Kita menyanyikan puji-pujian kita untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pernyataan Tuhan di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Tuhan, biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami ini Tuhan membawa dupa yang harum bagi nama kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.